وسهل لنا أبواب فضلك
وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini hari Senin yang kedua, tepatnya tanggal 8 April 2024, bertepatan dengan tanggal 28 Ramadan 1445 Hijriah. Melanjutkan kembali pelajaran. Sepertinya nggak nyampe tuntas ngerjain kita baca bab siang, ya, masuk sholat Idain juga zakatul fitr, ya, jadi sekenang-kenangnya aja, ya, yang penting-penting aja yang kita baca. Yang lanjutin yang kemarin yang membatalkan puasa baru yang ke-6, sekarang yang ke-7, ya, saatan aja ya, cepat juga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Mufattirus Sabi', yang membatalkan puasa yang ke-7, al-istimna, bersenang-senang. Kalau Utsman ngomongnya bersedap-sedap, bersenang-senang atau bersedap-sedap. Artinya talabu khurujil mani, mencari jalan agar air mani keluar. Ya, mencari cara bagaimana caranya supaya air mani kita keluar. Imma dia nih ngeluarinnya dengan tangannya sendiri, ya, yang kalau bahasa Arab namanya onani. Beda. Ya. Nah, itu batal puasanya. Ya, puasanya batal. Sengaja tuh ya, sengaja. Sekarang ada yang kagak sengaja keluar air mani, tapi nggak sengaja, batal nggak? Belum tentu. Dia nggak sengajanya, pasti lo ngimpi keluar air mani gara-gara ngimpi. Sebelum dia ngimpi, dia istimna, bersenang-senang, bina sore, dengan nonton film cabul. Yang udah jadi kebiasaan orang ini, apabila nonton film cabul, kemudian dia tidur, dia pasti mimpi. Itu juga membatalkan puasa. Au bifikrin, atau dengan pikiran kotor, menghayal, ya. Dan jadi kebiasaan dia kalau dengan dia piktor, pikiran kotor, menghayal yang kagak, ujung-ujungnya air mani keluar. Enggak pakai tangannya, enggak. Udah di bawah hayal, wallahu alam caranya gimana, ya, di pikiran dia kotor sehingga maninya keluar dengan sendiri. Itu juga membatalkan puasa. Gitu ya? Ya, udah jelas betul. Yang nomor 7. Kemudian yang terakhir al-mufattir tsani, ya, yang nomor 8 yang batalin puasa, al-istiqoah. Ya, istiqoah. Apa istiqoah? Talabu wa ta'ammudu khurujil qai'i. Mencari jalan dengan sengaja agar kita muntah. Mencari jalan agar kita supaya kita muntah. Jadi dimuntah-muntahin gitu. Ya, dimuntah-muntahin. Alas, ya. Fayubtilu walau kana qalilan. Batal puasa sekalipun yang keluar dari jauhnya dia cuma sedikit. Walaupun muntahnya sedikit, itu kalau sengaja, ya, itu membatalkan puasa.
Wal qaid, apa arti muntah? Huwa ta'amul ladzi ya'udu ba'da mujawazatil halaq walau ma. Muntah yaitu saripati makanan yang kembali setelah masuk ke lek-lekan. Udah masuk lek-lekan keluar lagi, itu namanya muntah. Walau ma'an, sekalipun yang keluar berupa air, itu namanya muntah. Kemudian wal hukmu idza kharaja minhul qaid, hukumnya orang yang puasa apabila keluar muntah, mau muntahnya sengaja, itu tadi batalkan puasa, atau muntahnya enggak sengaja. Kadang-kadang kita keluar muntah berasa pahit-pahit begitu, ya itu namanya muntah. Hukumnya gimana? An-nafamahu mutanajjis, mulutnya mutanajjis, mulutnya bernajis. Fayajibu alaihi an yaghsilahu, maka wajib bagi dia yang mulutnya keluar muntah, ya, mencucinya, wa yubaligha, dan bersangatan, artinya berlebihan, fil maqmadah, di dalam dia membersihkan mulutnya dari najis. Jadi kumur-kumurnya berlebihan, dibanyakin airnya, karena mulut kita bernajis. Jadi kalau mulut kita bernajis, ya wajib bagi kita untuk mencuci. Kalau posisi mulut kita bernajis kemudian kita sembahyang, la tasihhus shalah, sembahyang enggak sah. Karena kita sembahyang membawa najis. Jadi harus dibersihin dulu. Nah, cara bersihinnya ya harus mubalagh, berlebihan, bersangatan, banyak airnya sampai gini-gini. Air dimasukin, nah itu mubalaghah namanya. Hatta yang ghusila jami'u ma fi famihi min hadd zahir, sampai semua yang ada di mulut terkena air semua. Sampai yang ada di mulut terkena air semua, sehingga najis yang ada di mulut menjadi hilang. Wala yubtilu shaumu, dalam hal kita berlebihan di dalam kumur-kumur karena ngilangin najis, ya, wala yabtulu shaum, puasanya enggak jadi batal. Ya, puasanya enggak jadi batal idza sabaqahul ma ila al-jawf, kalau airnya keminum. Ya, air keminum, tapi biduni ta'amudin, ya, kalau dia keminumnya enggak sengaja. Intinya mulut kita bernajis, ngilangin najis itu wajib hukumnya, ya. Kemudian mulut kita cuci dengan cara kumur-kumur. Nah, kumur-kumur ini mubalaghah, berlebihan, bersangatan, banyak airnya sampai Nah, dalam proses itu air keminum. Fa wala yubtilu shaum, puasanya enggak batal. Dengan syarat biduni ta'amudin, ya, tidak disengaja-sengaja. Kalau sengaja batal. Ya batal. Ya, kalau enggak sengaja enggak batal. Kalau sengaja ya batal. Kenapa kok enggak batal? Li'anna izalatan najasah ma'murun biha, karena ngilangin najis disuruh oleh agama. Yang ngilangin najis baik di dalam mulut, di hidung, di kuping, di mana aja, ya, itu disuruh oleh agama, diperintahkan oleh agama. Nah, itu yang menyebabkan keminum tanpa sengaja nggak jadi batal puasa. Paham ya? Itu yang batalin puasa wajib qada, pahalanya juga hilang. Bahkan ada salah satu yang membatalkan puasa kena kafaratul uzma. Ya. Kemudian yang batalin puasa, yang batalin pahala puasa nggak wajib qada. Ya, nggak batalin puasanya nggak batal, tapi pahalanya hilang. Ya. Ini yang disampaikan, yang kita sering dengar. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamih illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa enggak dapetin pahala puasa kecuali yang dia dapatkan hanya lapar dan haus. Ya, karena dia melakukan
hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Puasanya tetap sah, tapi pahalanya hilang. Apa aja? Ghibah, ngomongin orang, ghibah. Yang ngomongin orang, zikruka akhal muslim, ngomongin kejelekan saudara kita yang sesama muslim. Kalau kita ngomongin orang lain yang agamanya Kristen, yang agamanya Buddha, agamanya Hindu, kita jelek-jelekin, itu nggak jadi ghibah namanya. Ya, kalau kita menceritakan kejelekan orang yang di luar agama Islam, itu bukan ghibah. Kalau kita ngomongin orang Islam, baru itu namanya ghibah. Kedua, namimah. Apa namimah? Ngadu domba. Yang ketiga, al-kadzib, yaitu dusta. Yang keempat, an-nazru lima yahrumu aw lima yahillu bi syahwatin. Memandang barang yang haram. Ya, memandang barang yang haram. Atau memandang barang yang halal. Ya, memandang barang yang haram, kita ngeliatin perempuan yang bukan mahramnya. Memandang barang yang halal, kita ngeliatin bini kita. Bisyahwatin, melihatinnya dengan syahwat. Itu yang membatalkan pahala puasa. Tapi kalau kita ngeliatin tanpa syahwat, ngeliatin bini kita tanpa syahwat, ngeliatin apa namanya? Bukan kalau ngeliatin sengaja ya. Kelihatan kali ya, dia kelihatan perempuan yang bukan mahramnya. Dia biduni syahwat, tanpa syahwat, itu tidak membatalkan pahala puasa, namun menjadi makruh kayak kemarin. Yang menjadi makruh. Ya. Ya. Lanjut. Yang kelima, sumpah palsu. Ya, sumpah palsu juga membatalkan pahala puasa. Puasanya tetap sah, tapi membatalkan pahala puasa. Yang terakhir, qauluz zur, ya, melakukan kebohongan besar, ya, memberikan kabar yang kabar itu viral di mana-mana, padahal itu kabar hoax. Nah, itu namanya qauluz zur, ya, berkata bohong. Wal fuhush, kemudian melakukan perbuatan yang keji. Yang lagi puasa dia berantem, itu batal pada puasa. Baik berantemnya melalui WA, melalui telepon, tidak langsung, tapi namanya bentrok fisik. Nah, itu membatalkan pahala puasa. Alas, ada ya? Ya. Ya, sekarang kita punya bini kita lagi hamil, atau kita punya bini kita lagi nyusuin, ya. Bagaimana hukumnya kalau dia nggak puasa? Al-iftar li khawfin ala ghairih, kafitr al-hamil li khawfiha ala janiniha, wal murdi'i li khawfiha ala radi'iha. Kalau kita punya bini lagi hamil, atau punya bini lagi nyusuin, dia nggak puasa, bini kita nggak puasa, posisinya lagi hamil atau lagi nyusuin. Bagaimana nih? Wajib bayar fidyah doang, apa wajib bayar qadha doang? Ya, model seperti ini tergantung. Kalau si perempuan ini nggak puasanya karena khawatir akan janin yang dikandungnya, ya, perempuan lagi hamil, dia nggak puasa, kita tanya, anti kenapa nggak puasa? Kalau aneh puasa, aneh khawatir kandungan aneh bermasalah, kan gitu. Kemudian ada si perempuan nyusuin, dia nggak puasa. Kenapa anti nggak puasa? Kalau aneh puasa, aneh khawatir bayi yang aneh susuin jadi gimana gitu? Ya, kurang air susunya atau kurang enak rasa susunya. Nah, jadi ini ibu nggak puasa karena orang lain, yaitu anaknya.
Nah, model seperti ini wajib bayar fidyah dan wajib bayar qadha. Jadi wajib bayar fidyah. Ya, jadi kalau kita punya bini lagi hamil, lagi nyusuin, dia nggak puasa, khawatir akan yang lain yaitu janinnya atau anaknya, maka dia wajib bayar fidyah. Ya, fi kulli yaumin mud. Satu hari satu mud. Kalau 1 liter lah, sebenarnya 1 liter kurang. Ya 750 sampai 800 gram. Ya taruh lempengin aja 1 liter. Ya bini kita ini selama Ramadan ada 10 hari dia nggak puasa karena khawatir akan janinnya, keluarin lagi 10 liter. Kemudian wajib nggak digodok? Wajib juga. Wajib bayar qadha juga, wajib bayar fidyah juga. Tapi ingat tadi, kalau dia nggak puasa, khawatir akan janinnya, khawatir akan bayi yang disusui. Ya, ya. Kelas. Amma idza aftarata khaufan ala anfusihima wa ala tiflihima falaysa alaihima illa al-qada'u faqat. Adapun apabila wanita hamil atau wanita menyusui, keduanya nggak puasa dikarenakan 2 hal. Pertama, khawatir akan janinnya, khawatir akan bayi yang disusuinya. Yang kedua, khawatir juga akan kesehatannya sendiri. Kalau yang pertama tadi kan dia khawatir ambil janinnya doang, ambil dirinya kagak khawatir, maka wajib fidyah dan wajib qadha. Nah sekarang ini perempuan yang lagi nyusuin atau yang lagi hamil, dia nggak puasa karena 2 sebab. Pertama, khawatir akan janinnya yang ada di perut. Yang kedua, khawatir akan kesehatan dirinya. Paham gak Pak? Ya. Atau yang ibu-ibu yang lagi nyusuin, dia nggak puasa. Sebabnya 2. Pertama, khawatir akan bayi yang disusui. Ya. Kedua, dia khawatir akan kesehatannya sendiri. Kalau dia nggak puasa, kesehatannya akan berkurang, menurun, karena air susunya disedot terus sama si anak. Ya. Nah, amma idza aftarata, kalau ibu hamil sama ibu menyusuin, halnya kayak begini, khawatir dengan 2 sebab, khawatir akan dirinya dan khawatir akan yang lainnya, falaisa alaihima illa al-qada'u faqat. Maka bagi keduanya hanya membayar qadha doang, tidak membayar fidyah. Jadi perempuan yang lagi nyusuin, perempuan yang lagi hamil lagi nggak puasa, mesti ditanya kenapa nggak puasanya, sebabnya kenapa? Ya, kalau karena bayi, karena anak yang disusuin, atau karena janin yang dia kandung, ya maka dia wajib bayar fidyah dan wajib bayar qadha. Kalau dia khawatir akan janinnya dan dirinya sendiri, 2 sebabnya. Dia nggak wajib bayar fidyah, hanya wajib bayar qadha puasa. Kalau nggak mampu bayar fidyahnya, dia cuma modal doang gimana? Enggak. Kalau dia nggak mampu, umpamanya nggak mampu bayar fidyah, nggak mampu cuma modal doang, nggak bisa kan? Kayak gitu. Wajib bayar fidyah. Wajib. Kalau dia nggak mampu bayar fidyah, ya wajib puasa, nih. Dia udah tahu dia nggak mampu bayar fidyah, ya udah dia puasa, paksain puasa. Karena kalau dia nggak puasa, wajib bayar fidyah. Ada hukumnya lagi. Jadi wajib dipaksain untuk puasa. Modal gitu ya? Baik. Nggak puasa modalnya. Iya. Jelas ya, paham ya? Iya. Kemudian al-iftar ma'a ta'khir al-qadha ma'a imkanih hatta ata Ramadan akhir bighairi udhri. Kena fidyah apabila seseorang di Ramadan yang lalu, ya sekarang bukan sekarang ya, Ramadan yang sekarang dia kalah 10. Nih Ramadan 14,
45 Hijriah. Ada seseorang, dia kalah 10 Ramadan ini. Ya, Ramadan ini kalah 10. Kemudian masuk Ramadan berikutnya, 10 hari ini tidak bayar sama sekali. 10 hari yang dia nggak puasa di Ramadan sekarang, dia kagak bayar. Masuk Ramadan besok, 1446 Hijriah, masuk Ramadan, nah dia kena fidyah 1 hari 1 liter. Berapa hari yang dia tinggalin? 10 hari, berarti wajib dia bayar fidyah 10. Kalau dia enggak bayar. Kalau kalah 10 bayar 5, yang 5 belum sempat kebayar oleh masuk Ramadan, ya udah 5 liter. Kebayarnya cuma 7, yang enggak kebayar 3, ya udah 3 liter. Selama belum digodok, pergantian tahun dia wajib bayar fidyah. Ya. Lalu bagaimana tuh orang-orang yang nggak pernah puasa? Taruh baliknya umur 15 tahun, nggak pernah ngerasain puasa, sampai umur taruh 60, 15 ke 60 berapa tahun? 45 tahun. Ya. Kalau kata Ustaz Ayo yakin mendingan pindah agama nih orang nggak pernah puasa. Dari umur 15 tahun nggak pernah puasa. Ramadan nggak pernah puasa. Ramadan aja nggak pernah puasa, gimana bayar kotor? Dan aneh yakin nggak bakalan mikirin bayar fidyah. Ya. Ketika mati, kita punya saudara banyak nih. Ya. Kita banyak saudara yang kalau mereka puasa, yang mereka puasa dari umur 15 tahun nggak puasa, nggak pernah bayar pokok dan nggak pernah bayar fidyah. Umur 60 mati, is dead. Ya, 45 tahun. Itu harus dihitung. Dari umur 15 tahun, taruhan balik dia 15 tahun, 30 hari. Ke umur 16, 30. Masuk ke 17, 30 liter lagi. Masuk 18, 30 liter. Masuk 19, 30 liter. Jadi umur 15, ketika umur dia 15, 30 dikali 45, berapa liter? Sekian. Banyak. Itu hanya di usia 15 tahun. Masuk lagi di usia 16. 16 kali 44. Sekian liter. 17, umur 17. 17 dikali 43. Ya, sekian. Ya, Anda pernah hitung di Kalimantan, pernah hitung ada orang yang seorang suami nggak pernah puasa, ya dari umur dari balik nggak pernah puasa, ya sampai akhir hayatnya mati. Ya, dia punya warisan banyak, istrinya mau ngeluarin fidyah. Ya, umurnya mati umur 62 atau 23 ini. Ya, dihitung-hitung keluarin berasnya 19.800 liter. Masya Allah. Satu tahun lebih. 19.200 liter. Coba bayangin. Pantes Nabi nggak mau kasih syafaat. Pantes disebut musuh agama. Ya guru Ali bilang, ya orang-orang yang nggak puasa pastikan mereka mati su'ul khotimah. Pastikan mati su'ul khotimah. Nah kan mati nih, ya jangan harus bayangin, jangan. Ya jangan harus bayangin, cukup satu orang aja yang dibayangin. Pak Haji Lepran aja yang dibayangin. Ya, jangan harus bayangin. Mau ngapain kita nyembayangin kan doain. Sementara Rasulullah nggak bakalan ngasih syafaat. Sekarang kalau Rasul nggak ngasih syafaat, apaan yang harus diharapin?
Kita yang mau ngasih syafaat dengan doa. Ya, tinggal aja Rasul aja nggak mau ngasih. Rasul aja nggak mau ngasih syafaat. Ya, ya Allah ya Allah. Makanya serem. Ya orang yang nggak puasa nantangin begitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang dicatatkan ingat-ingatin orang-orang itu yang nggak puasa. Ya, gitu. Ya, silakan dibayangin itu silakan. Tapi incangnya tadi yang dibayangin. Ini nggak usah diomongin kalau bisa. Pulang ke rahmatullah, puasa ada. Pulang ke rahmatullah itu kan jaminannya surga. Sementara dia kata syafaat dari Rasulullah nggak dapat. Kita lagi, ya kita keripik singkong pengen berdoain jauh, nggak bakalan dah. Nah kita juga dulu kan pernah sering nggak puasa, ya banyakin puasa sunnah, ya gantiin toko-toko yang lalu. Ini habis Ramadan masuk bulan Syawal, puasa Syawal 6 hari. Ya kami pengen puasa Syawal 8 hari, bebas terserah. Namanya godok kapan aja bebas. Ya boleh. Kemudian ada puasa Yaumul Fitr. Jangan niat puasa sunnah, godok Ramadan dan puasa sunnah. Aku niat puasa esok hari godok dari Ramadan yang luput dan sunnah puasa Syawal. Ramadan yang dulu yang kita. Nah kita masih ingat pasti umur 15 tahun dari rumah puasa di sekolahan. Ingat nggak? Yang ngomong juga begitu juga. Makanya kita bareng-bareng nih niat puasanya, niat puasa campur puasa sunnah. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidna ilma. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل لهما فينا ولا معنا سبيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا الا قضيتها ويسرتها برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارزقنا علما نافعا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا ارحم الراحمين. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك رفيع الشان والدرج. يا رسول وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.